Masa saya kalau mengajar dia nembus? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak berefek teman-teman. Aneh nih, Pak. Kenapa cuma mereka yang ada di sini yang nggak berefek sama serangan Mister? Kita nggak tahu. Selama ini kita nggak pernah bertarung kan. Iya. Saya hanya mengeluarkan batu lalu mereka ketakutan dan lari. Iya, benar juga. Iya ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan coba Mas Ewi? Gimana? Saya jadi ingat saya pernah mengajar mereka dengan sesuatu Mas Ewi. Apa itu Mister? Saya nggak bisa menggunakan kekuatan saya, tapi saya bisa menggunakan benda untuk melawan dia. Iya. Oh iya. Mempan Mister. Dia kena. Malah dia mati Mas Evi. Hancur. Iya, Mister. Aduh, musnah. Jadi memang saya tidak bisa menggunakan energi saya, bahkan tubuh saya. Kayak kalau kena itu kayak nggak tahu kenapa kayak tubuh mereka itu membelah. Kayak nembus itu nanti. Tapi kalau pakai benda aman. Iya ya. Berarti para naga ini nggak bisa menyakiti manusia. Coba. Tapi saya bisa menyentuh Mas Ewi. Nah, ini bisa menyentuh yang ini Mister. Apa dia berbeda dengan yang dua tadi Mister? Kalau sama kan harusnya nggak bisa disentuh. Coba ya, saya gunakan tenaga saya untuk tujuan yang menghancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa Mister. Jadi untuk naga ini kita bisa merasakan, tapi tidak bisa menyakiti, kecuali dengan benda lain. Seperti itu. Misalkan saya menggunakan batu atau apa, baru. Dilemparkan nih. Iya. Coba ya, saya bantu obati dia ya. Ngelas Mas Ewi? Kayak ngobatin angin. Coba Mas Evi. Saya sedang mencoba mengobatinya Mister. Dia masuk nih Mister. Lu
lukaku adalah luka fisik, bukan luka dari tenaga dalam. Tidak bisa disembuhkan dengan itu. Lalu bagaimana agar kami bisa menyembuhkanmu? Berikan aku obat fisik. Obat fisik bisa? Iya, Apakah bisa ada? ada. Putrek. Apa bisa? Nggak tahu Mas Evi. Tapi ini kira-kira masih bisa bertahan apa enggak bisa? Ini Saya nggak kita tahu. akan menyelamatkan dia. Saya juga nggak tahu. Indah Dewi Rojigun. Kayaknya mati Mas Evi. Dia mati. Sayang sekali bisa. Kita belum sempat ngomong. Gimana ini Mas Evi? Kita belum sempat bertanya-tanya informasi tentang dia. Bagaimana ini? Astagfirullah Mas Evi. Sebenarnya jenis dari bangsa naga itu ada beberapa sih. Bisa. Ada berapa sih? Mungkin seperti manusia. Sebenarnya manusia itu satu, cuman ada yang berkulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, tapi di kaum mereka itu mereka mengutamakan golongan. Ya, dulu juga manusia seperti itu kan. Kulit putih bersama kulit putih. Kulit hitam bersama dan kulit hitam, ya kan? Iya, benar sekali. Namun golongan sekarang dipisah. Bukan kulit putih dan kulit hitam, namun berpetak tempat. Contohnya Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Iya, bisa. Ya kan? Mungkin sama seperti itu ya, bisa. Iya, manusia juga digolongkan seperti itu. Iya. Tapi kok aneh ya? Anehnya kenapa bisa? Saya nggak bisa menyerang mereka. Saya nggak bisa menembus mereka. Tapi saya bisa menyentuh mereka. Nah, itu dia bisa. Tapi Mas Evi bisa. Dan mungkin yang bisa katakan dari awal saya itu karena tadi diberikan keris sama apa benar itu? Karena itu Jadi keris itu yang dipegang Mas Evi. mungkin ini yang bikin ngaruh misal. Berpikir keras ini saya ini. Tapi untung ada sesuatu yang membuat mereka takut. Makin rumit ini kayaknya. Iya. Banyak sekali peperangan di bangsa naga. Jadi pilar kita itu hanya kamu Mas Evi. Jadi
kamu itu harus hati-hati karena dia itu bisa membunuhmu. Sama saja berarti saya. Astaga. Tenang saja. Aku tidak akan menyakiti kalian. Namun, aku hanya mau mengambil abu dari anak buahku. Apa ada abunya Mas Evi? Oh, tanahnya kosong Mas Evi. Benar sekali. Dia mengambil tanah itu yang kosong. Itu dia bisa abunya. Untuk apa lagi misal? Saya juga nggak tahu. Kenapa dia? Buat apa? Karena kami bukan berasal dari tempat ini, jadi kami tidak mau mengotori bangsa kalian. Kenapa aku mencium aroma naga? Aroma naga. Apakah ada naga lain di sini? Maaf, tidak ada. Tapi bau ini berasal dari sini. Aduh, Mas Evi. Masa nggak ada naga lain di sini? Bau ini berasal dari dirimu. Apakah kamu keturunan naga? Bukan. Aku keturunan manusia. Saya itu manusia asli. Tidak mungkin. Baumu adalah bau naga. Bau naga. Bagaimana bisa saya manusia biasa berbau naga? Baumu, aku merasakan sesuatu yang beda. Maksud kamu beda apa? Katakan, kenapa kau bisa memiliki bau dari golongan naga? Saya ingat, Mister. Ya mungkin karena saya telah menikah dengan keturunan naga yang ada di bumi ini. Aku ternyata tidak salah. Maksud kamu apa? Tidak salah apa? Aku bisa minta tolong terhadap istrimu. Di mana dia? Dia sekarang sedang bersama Ratu Naga Merah. Ratu Naga Merah. Iya. Bersiap saja istrimu tidak akan kembali. Bagaimana mungkin? Ratu Naga Merah lah yang telah memberikan restu juga kepada kami. Dia di pihak kami. Kenapa nggak bisa kembali? Asal kamu tahu, dia mungkin terlihat baik dan bijak. Namun, dia tidak bisa mengelola rakyat-rakyatnya. Karena kehausannya, rakyatnya justru
memanipulasi semuanya. Dia memang baik, namun rakyatnya yang harus diganti. Bagaimana ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan bangsa kalian Musa Naga? Kamu nanti akan mengetahuinya. Kenapa aku melihat ada dua abu? Abu dari klan naga yang sudah berkhianat. Nah, mungkin yang kamu maksud tadi yang berwarna hitam yang besar. Iya. Memang ada dua yang berbeda tadi di sini bangsa naga. Apakah anak buahku yang telah membunuh mereka berdua? Tapi sepertinya tidak mungkin. Karena anak buahku bisa mati. Kalau mati menandakan dia kalah. Maafkan saya. Tapi dua abu yang di sana itu adalah memang abu dari tadi apa ya Mas Evi ya, yang hitam-hitam ya Mas Evi. Ya. Berkhianat. Mungkin yang berkhianat kepadamu, tapi yang membunuhnya adalah dia. Manusia bisa membunuhnya itu tidak mungkin. Karena manusia tidak bisa menggunakan kekuatan jahat kepada kami. Kami hambar dalam kejahatan manusia. Namun, kami bisa merasakan dalam kebaikan manusia. Jadi maksudnya ketika kami menggunakan kebaikan, kita bisa. Berarti iya. Menggunakan kebaikan kita bisa. Bisa seperti tadi bisa menyentuh itu. Oh iya. Tapi kenapa saya menggunakan tenaga dalam? Ngelos Mas Ewi. Padahal untuk kebaikan juga kan? Iya. Yang waktu mau menyembuhkan. Atau jangan-jangan tenaga dalam saya bisa melukai dia. Nah, itu bisa jadi misalnya. Apa yang kau pegang? Sepertinya aku mengenali itu. Keris. Keris Raja Naga. Aku mengenalinya. Bagaimana bisa itu di tanganmu? Keris ini Raja Naga Putih sendirilah yang memberikannya kepadaku. Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Memang benar seperti itu. Saya dikasih keris ini langsung oleh Raja Naga Putih. Tapi ingat, siapa yang memegang keris itu bisa melukai kami dan juga bisa dilukai oleh bangsa kami. Oh, jadi saya tahu Mas Evi. Sebenarnya bukan karena Mas Evi berhubungan dengan Dewi Kandini, tapi karena Mas Evi memegang keris itu dan saya menyentuh keris itu. Menyentuh Mas Evi kan sama saja saya menyentuh keris itu. Ketika saya mencoba melepas, saya menghajar, nembus. Berarti emang karena pengaruh keris ini, Mister, ya? Oh, kita sekarang jadi tahu Mas Evi.
adanya keris ini di tanganku nanti akan banyak masa-masa naga yang mengincar saya, Mister. Bisa jadi Mas Evi. Bagaimana ini? Buang aja Mas Evi. Iya, Mister, buang aja lah, Mister. Jangan dibuang. Kalaupun itu dibuang, keris itu akan terbang menghampirimu kembali. Aku tahu maksud dari Raja Naga. Kenapa keris itu ada di kakimu? Apa maksudnya memang? Jadi kau adalah pilihan dari Raja Naga. Raja Naga pasti sedang menyiapkan sesuatu kepada dirimu. Apa yang maksud dengan pilihan? Kamu akan tahu sendiri. Aku akan mendatangimu lagi. Setelah aku menyelesaikan dengan urusan Abu anak buahku ini. Hati-hati Mas Evi. Hati-hati ya. Ya, Mister. Baik. Jadi menurutku untuk misi kali ini lakonnya ada dari dirimu Mas Evi. Biasanya kan saya yang berjuang, sekarang Mas Evi. Kenapa harus saya yang mendapatkan ini semua? Mungkin ini takdir Mas Evi. Karena kita tidak boleh melawan takdir. Ya kan? Untuk misi kali ini kita hanya bisa mengikuti takdir. Ya, mau gimana lagi lah. Ya. Kedepannya saya harus berhati-hati. Aku ingin bertanya kepada kalian berdua. Apa itu? Apakah kalian tahu sumber cahaya yang dipancarkan dari tempat ini hingga ke tempat kami itu dari mana? Jangan sebutkan. Maaf, Kami tidak tahu. kami tidak tahu. Kami hanya pengembala dan kami berjumpa dengan pasukan kalian. Benar sekali. Baiklah kalau begitu. Aku akan menemui kalian kembali. Selamat tinggal. Yang saya pertanyakan Mas Evi, bagaimana itu loh? Bentar. Apa? Nggak bisa. Ada yang datang mengambil abunya ketika yang meninggal. Jangan-jangan nanti yang hitam itu datang. Ya kan? Iya, ya. Sembunyi Mas Evi. Tadi aku lempar baterai di mana Mas Evi? Aduh. Udah, tinggal aja Mas Evi. Ini Mas Evi. Sini Mas Evi. Tadi kita sembunyi di sini. Kita harus sembunyi di sini. Mas Evi, Ya. beneran kan ada yang datang kan? Iya, itu ada yang datang, Mister. Kelihatan kan? Kita maju perlahan. Tuh.
Benar kan? Kelihatan nggak? Jangan terlalu dekat tuh. Kalau ini main zoom aja. Bateraiku di mana lagi, Mas? Kelihatan kan? Ini kan besar. Iya. Iya itu loh. Dia dari bangsa yang hitam tadi, Mister. Kenapa ini Mas Evi? Kenapa ini kameranya? Dan nyari apa Mas Evi? Oh, nyari abu yang satunya lagi mungkin. Kita tinggal atau gimana Mas Evi? Sebelum dia menyadari keberadaan kita. Gimana Mas Evi? Story. Berarti dia udah pergi Mas Evi. Alhamdulillah. Dia cuma mengambil abu itu. Iya. Terus dia tidak menyadari. Atau mungkin dia menyadari karena kita dikira manusia biasa. Itu bisa jadi. Dan kita tidak bisa melihat dia. Kan manusia biasa nggak bisa melihat dia. Iya, Mister. Gimana ini, Pak? Oke, kita lanjutkan. Adzan Mas Evi? Benar. Kita masih dulu ya Mas Evi ya? Ayo, Mister. Takut ketinggalan. Yuk. Ini nih bisa hancur karena mereka kali ya Mas Evi ya. Astagfirullahaladzim. Hancur. Iya. Yuk Mas Evi. Soalnya di sana saya mengendap-endap, Mister. Saya sangat was-was. Loh, istrimu kenapa?